Alhamdulillah baik Ibu. Gimana nih pada puasa gak nih? Alhamdulillah puasa Bu. Masih kuat kan ya buat mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah masih. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Iya Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kepala kelas silakan memimpin doa. Siapa kepala kelasnya? Andika Ibu. Baik Bu, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa kembali. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan mengecek pengajaran terlebih dahulu. Andika Rita Ramasari, Ya Ibu. nggak ada keterangan. Berada. Ayo ini yang mana yang dari ini? Muhammad Aladika. Bolos Bu. Bolos di malam. Cynthia dengan Briani. Suryani Melatu Sadia. Boleh juga Bu sama Arya. Ya di sini. Sama Ibu boleh kok barengan. Berangkat aja bareng kok. Elis Dwi Raksasianti. Hadir Ibu. Tanya Sarah Salsabila. Salma Anggita Nasari. Hadir Bu. Ayunda Revita Putri. Hadir Ibu. Andika Rizky Agung. Biar Bu, Tadi Setia Mudi Saputra. izin Bu. Itu. Izin tadi. Yang mana ini? Konflik atau mana? Saya dicek izin Bu untuk lomba di Amerika. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ini minta semuanya memastikan meja dalam keadaan rapi dan sudah siap. Tidak ada yang masih berbicara dengan temannya ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Sudah siap semuanya? Baik Ibu. Baik, bagus sekali. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah mengikuti rapat? Ya, yang sudah pernah nih, contohnya rapat apa saja yang pernah kalian ikuti? Rapat himpunan. Baik. Rapat kartan. Ya, betul sekali. Di luar saja kita sudah sering ya melakukan rapat. Misalnya rapat kelas untuk membahas kegiatan kelas, rapat office untuk merencanakan kegiatan sekolah, atau rapat panitia ketika akan mengadakan suatu acara. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, menurut kalian apakah semua rapat itu sama? Tidak Bu. Kenapa tidak sama? Karena tujuannya beda. Ada rapat untuk membahas masalah, ada juga rapat untuk memberikan informasi. Baik, bagus sekali jawabannya benar. Memang benar, setiap rapat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada rapat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, ada yang bertujuan untuk membahas masalah, dan ada juga yang bertujuan untuk mengambil keputusan bersama. Kalian sebagai siswa jurusan manajemen perawatan dan layanan bisnis nantinya juga akan bekerja di luar kantor. Di kantor, kegiatan rapat merupakan kegiatan yang sangat penting dan sering dilakukan. Menurut kalian, mengapa rapat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan?
bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena untuk membantu kesejahteraan, menyampaikan informasi tentang mengambil keputusan. Ada lagi? Sebuah organisasi dapat menyampaikan informasi, merencanakan kegiatan, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan bersama. Namun, agar rapat berjalan dengan baik, rapat harus memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika sebuah rapat tidak memiliki agenda yang jelas? Yang bisa menjawab? Baik, lanjut. Rapat menjadi tidak terarah dan pembahasannya bisa melebar. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih bagian. Jika rapat tidak memiliki agenda, maka rapat bisa berlangsung lama, tetapi tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut kalian siapa saja yang bisa terlibat dalam sebuah rapat? Baik, Yang terlibat dalam sebuah rapat biasanya ada ketua rapat, ada peserta rapat, dan ada konsulen. bagus sekali Bu Indah. Terima kasih. Ketua rapat bertugas membimbing jalannya rapat, dan untuk peserta rapat memberikan pendapat atau masukan. Sedangkan konsulen bertugas mencatat jalannya rapat dan mendukung rapat. Baik, setelah kita berdiskusi sedikit mengenai rapat, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip rapat, mengidentifikasi unsur dalam rapat, menjelaskan fungsi setiap unsur dalam rapat, menganalisis contoh pelaksanaan rapat. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian dapat memahami bagaimana rapat yang baik dilaksanakan, sehingga nantinya kalian siap bekerja secara profesional di luar kantor. Baik, jika semuanya sudah siap, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis rapat dan unsur-unsur rapat. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian rapat, mengetahui berbagai jenis rapat, serta memahami unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan rapat. Yang pertama adalah pengertian rapat. Rapat merupakan pertemuan dua orang atau lebih dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan, menyampaikan informasi, atau mengambil keputusan bersama. Dalam kegiatan organisasi maupun perkantoran, rapat merupakan sarana informasi yang penting. Melalui rapat, setiap anggota organisasi dapat menyampaikan pendapat, memberikan saran, serta bersama-sama mencari solusi terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat harus dilakukan dengan rencana agar tujuan rapat dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya ada tujuan rapat. Ada yang mau membacakan? Saya Ibu. Baik, Garis. Pelaksanaan rapat memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama menyampaikan informasi kepada anggota organisasi, yang kedua membahas suatu permasalahan organisasi, yang ketiga mengambil keputusan bersama, dan yang keempat melakukan koordinasi antar bagian. Rapat dilakukan agar komunikasi antara anggota organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya rapat, setiap anggota organisasi dapat mengetahui informasi terbaru, memahami tugas masing-masing, serta bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, rapat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Baik, terima kasih Garis. Selanjutnya ada jenis-jenis
beberapa jenis rapat yang sering dilakukan dalam organisasi antara lain yang pertama ada rapat informasi, dilaksanakan untuk menyampaikan informasi penting kepada anggota organisasi. Lalu yang kedua, rapat pemecahan masalah, dilaksanakan untuk membahas suatu permasalahan dan mencari solusi bersama. Rapat informasi merupakan rapat yang dilaksanakan untuk menyampaikan informasi penting pada peserta rapat. Biasanya rapat ini dipimpin oleh pimpinan organisasi untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan rapat pemecahan masalah dilaksanakan untuk membahas suatu permasalahan yang terjadi dalam organisasi dan mencari solusi yang tepat melalui diskusi bersama. Selanjutnya ada jenis rapat lanjutan. Selain itu terdapat juga beberapa jenis rapat lainnya, yaitu yang pertama rapat pengambilan keputusan, yang kedua rapat koordinasi, yang ketiga rapat formal, dan yang terakhir ada rapat informal. Rapat pengambilan keputusan dilakukan ketika organisasi harus menentukan keputusan terhadap suatu hal penting. Sementara itu, rapat koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan kantor bagian agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Rapat formal biasanya dilaksanakan dengan aturan yang jelas dan agenda yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan rapat informal bersifat lebih santai dan biasanya dilakukan untuk membahas hal yang tidak selalu resmi. Selanjutnya ada unsur rapat. Ada yang mau bacakan? Baik, Mbak Yunda. Unsur rapat merupakan komponen penting yang mendukung kelancaran jalannya rapat. Tanpa adanya unsur tersebut, rapat akan sulit berjalan secara terarah dan tujuan rapat tidak dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, setiap unsur rapat memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan rapat. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam unsur rapat. Beberapa unsur yang terdapat dalam rapat antara lain, yang pertama ketua rapat, yang kedua peserta rapat, yang ketiga ada notulen, keempat ada agenda rapat, yang terakhir waktu dan tempat rapat. Ketua rapat bertugas memimpin jalannya rapat agar pembahasan tetap sesuai dengan agenda. Lalu peserta rapat merupakan anggota yang mengikuti rapat dan memberikan pendapat atau saran. Lalu selanjutnya notulen bertugas mencatat jalannya rapat dan hasil keputusan yang dihasilkan. Sedangkan agenda rapat berisi daftar topik yang akan dibahas dalam rapat. Selanjutnya ada notulen dalam rapat. Tugas utama notulen dalam rapat yaitu mencatat jalannya rapat. Lalu yang kedua menuliskan pokok-pokok pembahasan rapat. Yang ketiga mencatat hasil keputusan diambil dalam rapat. Selanjutnya menyusun notulen rapat sebagai dokumentasi. Dibahas selama rapat berlangsung. Catatan tersebut disebut notulen rapat yang berfungsi sebagai dokumen resmi organisasi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan keputusan yang telah disepakati. Baik, selanjutnya kesimpulan ada yang mau membacakan? Baik, Pak Andika. Kesimpulan dari materi ini ya ada 4 poin ya. Yang pertama, rapat merupakan pertemuan untuk membahas suatu masalah atau kegiatan tertentu. Yang kedua, rapat memiliki berbagai jenis sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Yang ketiga, agar rapat berjalan dengan baik diperlukan unsur rapat. Yang terakhir, tempat. Unsur rapat meliputi ketua rapat, peserta rapat, notulen, agenda rapat, serta waktu dan tempat pelaksanaan rapat. Terima kasih, Mas Andika. Baik, anak-anak. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Baik, Bagaimana? Apa perbedaan antara rapat informasi dengan rapat pemecahan masalah ya? Pertanyaannya sangat baik, Mbak Bella.
Perbedaannya itu terletak pada tujuan rapat tersebut, Mbak. Rapat informasi dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada peserta rapat, misalnya pemberitahuan mengenai kebijakan baru di perusahaan. Sedangkan rapat pemecahan masalah dilakukan ketika terdapat suatu masalah yang perlu dibahas bersama untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Jadi, fokus rapatnya berbeda. Yang satu untuk menyampaikan informasi, sedangkan yang satunya lagi untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Anisor. Baik, apakah ada yang masih ingin ditanyakan sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya? Bu, bertanya. Baik, Mas Andika. PPT-nya ini nanti dikirim Bu ya, biar semuanya bisa lihat. Ya, nanti PPT-nya ini akan Ibu kirimkan terlebih dahulu ke ketua kelasnya. Ya Bu. Ya, ketua kelas nanti setelah Ibu kirimkan Pak PPT-nya bisa diteruskan kepada teman-teman agar semuanya bisa mempelajari. Baik Bu. Baik, terima kasih atas bantuannya. Dengan begitu, kalian bisa mempelajari kembali materi ini jika ada yang masih belum dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok. Ibu minta tolong untuk satu anak membacakan studi kasusnya. Mbak, saya belajar. OSIS di sekolah akan mengadakan kegiatan lomba antar kelas dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah. Namun, pada rapat sebelumnya terdapat beberapa masalah seperti agenda rapat tidak jelas, peserta rapat berbicara bersamaan, tidak ada aturan rapat, dan rapat berlangsung terlalu lama. Masalah tersebut menunjukkan bahwa rapat belum dilaksanakan dengan baik karena beberapa unsur rapat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan rapat agar kegiatan organisasi dapat berjalan lebih efektif. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Ajun sudah membacakan studi kasusnya. Kemudian ini untuk tugasnya di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok saja ya. Iya, Ibu. Tiga-tiga ya. Ya, bertiga. Ya. Yang satu bisa bergabung ke sini. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Silakan mulai berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan tugas berdasarkan studi kasus yang sudah dibacakan tadi. Diskusikan apa saja masalah yang terjadi pada rapat tersebut. Bagaimana solusi agar rapat bisa berjalan dengan lebih baik. Silakan mulai berdiskusi. Mau tanya, Ya, itu bahasanya itu ditulis tangan atau detik? itu sih ke Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bu, cintanya. Ya. Kumpulkan kapan? Apa dipresentasikan? Nanti dikumpulkan saja melalui Google Drive ya. Baik Bu. Ibu beri waktu sekitar 20 menit cukup? 15 menit cukup. Cukup. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Ya.
kesulitan? Banyak tuh yang dulu. Ada Tinggal ruang mandi. yang Pasti pengerjaan Bu. Sabar ya Bu. susah kan? Susah. Iya Bu. Lumayan sih. Kerjain dulu ya. Iya itu. Gimana Mbak? Masih ingin? Ini Andika yang belum kamar mandi kok nggak kembali ya? Ketiduran mungkin karena Tahu bolos aduh. atau nggak bolos mungkin bolos Bolos ke warkop. iya ngopi itu Bu, ngopi gitu Tak kerasa berarti? mungkin Oke. nggak pernah puasa deh kayaknya Gimana ini?
namanya sebentar rapat. Alasan Bu. Alasannya Habis beli es kan Bu? iya Bu, pasti minggu. Itu Bu, rapat urus organisasi OSIS Bu. Oke, kita kasih kan. Iya, kan itu waktu. Orang penting, orang penting. Curi. Bu, di kamarnya nanti Bu. Kan udah cekap Bu ya, tapi nggak kenapa kan? Mengganggu aja Bu. Kerjain ya, jangan buka yang lain ya. Ya siap. Ini udah sampai mana ini? Oh, ini. Masih sebagian ada yang belum Bu. Berarti ini udah sampai mana ini? Tinggal sedikit ya Bu. Paham kan? Insya Allah, insya Allah. Bu, ini waktunya kurang berapa menit ya? Kurang 5 menit. 5 menit lagi selesai. Oke Bu.
waktu untuk menyelesaikan tugasnya, maka tugas diskusi ini bisa kalian lanjutkan di rumah sebagai pekerjaan rumah ya. Baik Bu. Namun tetap dikerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Ya Bu. Agar lebih mudah dalam pengumpulan tugas, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk membuatkan Google Drive sebagai tempat pengumpulan tugas setiap kelompok. Baik Ibu. Nanti setiap kelompok bisa mengumpulkan hasil diskusinya melalui folder tersebut. Baik Bu, nanti saya buatkan. Baik, nanti setelah Google Drive-nya sudah dibuat, ketua kelas bisa langsung mengirimkan linknya Google Drive tersebut pada Ibu ya. Baik Bu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu juga sangat mengapresiasi semangat kalian dalam berdiskusi hari ini. Kalian sudah berusaha bekerja sama dengan baik dengan kelompok. Semoga kegiatan diskusi ini dapat membantu kalian lebih memahami tentang jenis rapat dan unsur-unsur rapat yang terdapat dalam organisasi perkantoran. Terus pertahankan semangat kerja kalian karena kemampuan berdiskusi, bekerja sama, dan berkomunikasi seperti ini akan sangat bermanfaat ketika kalian sudah berada di dunia kerja nanti. Baik anak-anak, tidak terasa sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari tentang jenis-jenis rapat dan unsur-unsur rapat yang terdapat dalam suatu kegiatan rapat. Melalui materi ini, kalian dapat memahami bahwa rapat tidak hanya sekedar berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga harus memiliki tujuan yang jelas serta unsur-unsur yang mendukung agar rapat dapat berjalan dengan efektif. Ibu ingin bertanya satu pertanyaan saja. Menurut kalian, mengapa memahami unsur-unsur rapat itu penting? Ada yang bisa menjawab? Baik, Mas Andika. Agar rapat berjalan dengan baik dan pembahasan rapat lebih terarah Bu. Ya, benar sekali. Sebagai siswa jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kalian akan sering terlibat dalam kegiatan rapat di lingkungan kerja pastinya. Rapat digunakan untuk menyampaikan informasi, membahas suatu masalah, hingga mengambil keputusan bersama. Oleh karena itu, memahami jenis rapat dan unsur-unsur rapat sangat penting agar kalian dapat mengikuti maupun mengelola rapat dengan baik ketika nanti bekerja di kantor. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan materi hari ini. Pertama, rapat memiliki berbagai jenis sesuai dengan tujuan pelaksanaannya, seperti rapat informasi, rapat pemecahan masalah, rapat koordinasi, dan rapat pengambilan keputusan. Yang kedua, dalam sebuah rapat terdapat beberapa unsur seperti ketua rapat, peserta rapat, notulen, agenda rapat, waktu dan tempat, serta materi pembahasan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka rapat dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan menghasilkan keputusan yang jelas. Baik, Ibu kira sudah cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Baik Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Andika. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.